Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Panimadi Indah Wahyuni, NPM 178. Saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok saya yang berjudul Sistem Keuangan Internasional, Mata Uang Asing, Implikasi Bisnis Akibat Fluktuasi Nilai Tukar. Pengertian sistem keuangan internasional. Keuangan internasional juga disebut ekonomi moneter internasional atau ekonomi makro internasional, adalah cabang ekonomi keuangan yang mempelajari keterkaitan dua negara atau lebih dari sisi moneter dan ekonomi makro. Keuangan internasional mempelajari dinamika sistem keuangan global, sistem moneter internasional, neraca pembayaran, nilai tukar, investasi asing langsung, dan hubungannya dengan perdagangan internasional. Sistem keuangan dari masa ke masa. Yang pertama, sistem keuangan internasional kurun waktu pra-perang dunia. Sistem keuangan waktu pra-perang dunia digunakan standar emas. Muncul karena menurut para ahli merupakan sistem kurs tetap dan cenderung stabil dan kalau berubah tidak terlalu signifikan pada saat itu. Yang kedua, sistem keuangan internasional antar perang dunia. Masa di mana standar emas berhenti karena gejolak di 1 Agustus 1914. Maka terputuslah integrasi konvertibilitas mata uang terhadap emas, mekanisme penyesuaian neraca pembayaran, dan sistem perekonomian. Pergerakan ekonomi berjalan sendiri-sendiri. Yang ketiga, sistem keuangan internasional pasca Perang Dunia. Sistem moneter internasional masa pasca perang atau sistem Bretton Woods kurun waktu dari 1946 hingga sekarang, di mana dijumpai dua macam sistem moneter, yaitu yang pertama sistem Bretton Woods masa penggunaan tahun 1946 hingga 1972. Yang kedua, sistem kurs mengambang terkendali, di mana pada masa pasca Perang Dunia Pertama terbentuklah 3 lembaga ekonomi internasional. Yang pertama, International Monetary Fund, International Bank for Reconstruction and Development. Yang ketiga, International Trade Organization. Perkenalkan, nama saya Nilo Silviana Safitri, NPM 175. Saya akan melanjutkan presentasi dari Indah Wahyuni. Materi selanjutnya, sistem keuangan internasional pada masa sekarang. Bretton Woods runtuh pada tahun 1971, dan pada tahun 1976 dari pertemuan Jamaika dihasilkan Second Amendment terhadap pasal-pasal persetujuan IMF. Amandemen kedua ini antara lain menyangkut, yang pertama, kurs devisa yang berlaku adalah floating exchange rate atau managed floating. Yang kedua, SDR merupakan cadangan devisa internasional yang akan dibagikan kepada semua negara anggota dengan jalan memindah bukukannya pada rekening negara yang bersangkutan. Dan yang terakhir, emas secara resmi didemonetize dan fungsinya sebagai cadangan moneter dihapus. Selanjutnya, mata uang asing. Valuta asing atau falas adalah mata uang yang mudah digunakan dan diterima dalam dunia perdagangan internasional. Mata uang asing ini tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah untuk transaksi dalam negeri, tetapi banyak digunakan dalam transaksi dan keuangan internasional. Valuta asing yang paling banyak digunakan saat ini adalah dolar Amerika atau US dollar. Valuta asing juga termasuk sebagai salah satu bentuk devisa. Materi selanjutnya, fungsi mata uang asing. Yang pertama sebagai alat tukar internasional, yang kedua sebagai alat pengendali kurs, yang ketiga sebagai alat pembayaran internasional, dan yang terakhir sebagai alat mempermudah untuk perdagangan internasional. Sekian presentasi dari saya, dan presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Eva Wahyuni. Perkenalkan, nama saya Nimade Eva Wahyuni, NPM 1932 122174. Saya akan melanjutkan presentasi dari Silviana Safitri. Jenis valuta asing. Jenis valuta asing dapat dibagi menjadi dua, yaitu valuta asing fisik dan valuta asing non-fisik. Falas fisik biasanya berupa uang asing atau uang negara lain dalam bentuk uang kertas, baik berupa uang kertas bank, uang kertas negara, ataupun uang logam. Sedangkan falas non-fisik biasanya berbentuk uang giral atau surat-surat berharga, contohnya seperti cek, wesel, international money, travelers, dan cek. Pelaku pasar. 1. Perusahaan.
Untuk meningkatkan daya saing dan menekan biaya produksi, perusahaan selalu bereksplorasi terhadap berbagai sumber daya baru yang lebih murah. Kegiatan ini biasanya disebut impor. 2. Masyarakat atau perseorangan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat atau perseorangan bisa melakukan transaksi valuta asing, yakni kegiatan spekulasi. Dilakukan dengan memanfaatkan fluktuasi di pergerakan nilai falas untuk mendapatkan keuntungan. Dan kebutuhan konsumsi, ketika berada di luar negeri, masyarakat membutuhkan mata uang negara lain. 3. Bank umum. Bank melakukan transaksi jual beli falas untuk berbagai keperluan, seperti melayani nasabah yang ingin menukarkan uangnya ke mata uang negara lain, atau sekedar memenuhi kewajibannya terhadap pasar valuta asing. 4. Broker adalah perusahaan yang menjadi perantara terjadinya transaksi valuta asing. Mereka membantu beberapa pihak dalam mencari pembeli atau penjual. 5. Pemerintah melakukan transaksi valuta asing untuk berbagai tujuan, antara lain membayar utang dan menerima pendapatan dari luar negeri. Yang keenam, Bank Sentral. Bank ini sering melakukan jual beli falas dalam rangka menstabilkan nilai tukar mata uang negaranya, atau yang sering disebut kegiatan intervensi. Jenis kurs valuta asing. Jenis kurs valuta asing. Kurs jual adalah harga dari mata uang valuta asing yang diberikan oleh bank atau money chain yang ingin menjual valuta asing tersebut kepada kita. Kurs beli merupakan nilai yang digunakan bank atau money chain ketika akan membeli mata uang asing dari kita. Kurs ini merupakan kurs yang akan kita gunakan saat akan menukarkan mata uang asing dengan rupiah. Perhitungan kurs valuta asing atau ilustrasi. Kurs jual, menjual rupiah. Ketika kamu akan berpergian ke Amerika Serikat, maka tentu saja kamu akan membutuhkan dolar Amerika Serikat. Jika kamu melakukan penukaran dari rupiah ke dolar AS, maka yang berlaku adalah kurs jual. Pada saat itu, uang yang kamu punya adalah 280 juta rupiah. Kurs yang berlaku pada saat itu kurs jual 14.000 rupiah per dolar AS. Sementara kurs beli 13.000 rupiah per dolar AS. Dengan demikian kamu akan mendapatkan 20.000 dolar AS dengan perhitungan 280 juta per 14.000 sama dengan 20.000. Kurs beli, membeli rupiah. Selama di Amerika kamu menghabiskan 11.000 dolar AS, itu artinya ketika kamu kembali ke Indonesia kamu memiliki uang 9.000 dolar AS. Jika kamu ingin menukar uang AS ke rupiah dengan kurs yang sama seperti sebelumnya, maka pada saat ini kurs beli yang akan kamu gunakan artinya akan mendapatkan uang sebesar 117 juta rupiah dengan perhitungan 9.000 kali 13.000 sama dengan 117.000. Perkenalkan, nama saya Pandai Pradiksa. Saya akan melanjutkan presentasi dari Eva Wahyuni. Sistem kurs valuta asing. Sistem kurs tetap. Pada sistem ini maka nilai tukar mata uang akan bersifat tetap. Dalam kasus ini maka nilai tukar mata uang akan mengikuti aturan yang dibuat oleh Bank Sentral. Sistem kurs mengambang. Pada sistem ini maka nilai tukar dari mata uang akan sangat dipengaruhi oleh kekuatan pasar valuta asing. Nantinya setiap penawaran dan juga permintaan pada mata uang tersebut yang akan menentukan nilai mata uang. Sistem kurs mengambang terkendali. Pada jenis ini maka pemerintah melalui Bank Sentral dan juga pasar valuta asing sama-sama memiliki hak dan kemampuan untuk menentukan nilai tukar valuta asing. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.